Sebenarnya letak dimensi gaib itu tuh di mana sih, Mas Tulus? Kalian mau tahu nggak di mana? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, apa kabar? Apa kabar kalian semua baik hari ini? Alhamdulillah. Ketemu sama Mas T lagi di kesempatan hari ini, edisi ke-11 Juni 2021. Insya Allah Mas T bikin 2 hari sekali aja ya teman-teman. Kalau emang bisa setiap hari ya alhamdulillah. Kalau misalnya dibikin 2 hari sekali nggak apa-apa ya sahabatku. Karena gimana ya, perlu inspirasi, asik. Aduh, baju gue warna-warni ya, kayak kembang ya. Kembang apa? Kembang pasir. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua. Salam jumpa dan juga salam rindu untuk semua subscriber Mas Tulus dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, yang di dalam negeri sampai yang di luar negeri. Tanpa terkecuali para TKI TKW ataupun masyarakat Indonesia yang mungkin bersuamikan orang luar negeri dan kemudian berpindah ke luar negeri. Dan di kesempatan pagi, siang, sore hari ini Mas Tulus kembali menemui kalian di channel Big Tulus Official. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini atau baru pertama kali nonton video ini ataupun channel ini, silakan please saya minta support dari kalian buat dipencet tombol subscribe-nya terlebih dahulu supaya berubah jadi abu-abu. Kemudian dipencet tombol loncengnya juga ketika Mas T ada video terbaru pasti akan dapat notifikasi, maksudnya begitu ya. Dan untuk yang sudah sering banget balik ke sini, sering banget mensupport Mas Tulus dengan tidak men-skip iklan, dengan ya meskipun nyinyir-nyinyir sedikit nggak apa-apa lah ya. Pokoknya terima kasih. Bantu tombol like-nya, kemudian dibantu share kalau memang perlu dibantu share ya. Di hari Jumat yang berkah ini, Mas T juga mengulik Anda lagi. Mas T ulik lagi hati kalian untuk bersedekah di jalur Big Tulus Official Center, asik. Jadi teman-teman, mau pas hari Jumat ini sedekah pahala berlipat-lipat ganda. Mau sedekah boleh, mau berderma juga nggak apa-apa, kan bahasanya aja yang berbeda. Cuman intinya memberi dengan rasa ikhlas. Bersedekah itu bukan soal jumlah, tetapi bersedekah adalah soal kemauan. Ketika kamu punya kemauan, punya rezeki, duitku sakmen tak lillahi ta'ala, karena Allah, saya berikan kepada Allah, saya kembalikan kepada Allah pahalanya. Kemudian saya niatkan sedekah untuk saudara-saudara yang membutuhkan ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk saudara-saudaraku yang sudah bersedekah dengan cara berkirim jumlah donasi di rekening donasi yang ada di deskripsi. Buat teman-teman saudaraku yang mungkin hari ini memiliki rezeki yang lebih, mungkin punya niat sesuatu, hajat dan lain sebagainya, ayo Mas T tunggu transferannya, asik. Untuk bersedekah nasi box ya. Insya Allah di akhir bulan Juni kita akan sedekah, bukan insya Allah lagi, tapi iya tetap insya Allah sih sebenarnya, cuman sudah pasti jumlahnya 300 nasi box. Teman-teman yang ikut berpartisipasi, yang mau ikut berpartisipasi sedekah ataupun menyumbang untuk nasi box di akhir bulan Juni, di Jumat terakhir di bulan Juni, silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Minimal transfernya 10.000 karena satu nasi box kita hargai 10.000, maksimalnya terserah jenengan. Jadi saya juga berterima kasih untuk beberapa hamba Allah yang sudah bersedekah melalui jalur saya dengan niat apapun, dengan hajat apapun. Saya doakan mudah-mudahan apapun yang jenengan niatkan, apapun yang jenengan hajatkan, semoga Allah beri ijabah, semoga Allah berikan kabul, dan apapun tujuannya, apapun niatnya, insya Allah dengan tujuan dan niat baik semua Allah ijabah. Amin ya Allah. Terima kasih untuk semua yang sudah bersedekah, baik yang kecil, yang besar jumlahnya saya nggak peduli, tapi banyak juga yang ada yang 25.000, ada yang 30.000, maaf tanpa konfirmasi juga ada. Terus ada yang transfer sampai 700.000, 200.000, tapi maaf tidak ada konfirmasi juga. Tetapi ada yang konfirmasi juga, Mas Tulus saya konfirmasi misalnya begitu. Dan aku juga mengulik lagi buat teman-teman dan juga saudaraku, denger ya suaranya ya.
Jadi di masjid saat ini sedang ada pembangunan menara. Di Masjid Jami An-Nur tempat Mas Tulus tinggal ada pembangunan menara, 4 menara, dan saat ini baru 2 dulu yang akan dibangun. Teman-teman yang mau ikut berpartisipasi, mungkin punya rezeki lebih. Aku lagi nyari rezeki. Aku lagi punya rezeki, pengen cari tempat buat sedekah semen, buat sedekah pasir misalnya. Kalau jenengan mau, atau bersedekah makanan, bersedekah air minum dan lain sebagainya, yang mau jenengan sedekahkan untuk para pekerja yang ada di Masjid An-Nur, atau mau sedekah semen dan lain sebagainya, jenengan bisa menghubungi Mas Tulus ya. Silahkan chat Mas Tulus di kolom deskripsi, itu ada nomor WhatsApp yang biasanya digunakan buat pesan minyak bidara. Oh ya, minyak bidara tinggal 6 pieces ya saudaraku. Yang mau pesan minyak bidara bisa langsung klik di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp. Buat yang mau sedekah nasi bok juga di situ ada WhatsAppnya. Buat yang sedekah di Masjid An-Nur, sangat-sangat Mas tunggu, monggo kerso, semen kayak pasir kayak duit ataupun apa, sangat-sangat Mas tunggu. Silakan konfirmasi di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ya. Oke, aku sudah banyak membaca komentar-komentar negatif yang masuk ke saya. Ada yang kata-katanya kasar, ada yang bawa jenis binatang, ada yang menyebutkan alat kelamin, kemudian ada yang bilang males saya nontonnya karena curhat katanya. Curhat, saya nggak ngerti sih curhat apa, cuma saya memang suka menyampaikan apa yang saya rasakan pada saat itu. Jadi saya orangnya memang apa adanya. Maksudnya ini keadaanku begini, posisi saya. Jadi saya menyampaikan apa yang saya lihat, saya menyampaikan apa yang saya rasakan. Jadi mungkin itu dianggap curhat kali ya. Aku nggak ngerti juga. Cuma kalau memang dicurhatin nggak apa-apa lah ya. Toh curhat emang aku curhat misalnya aku punya hutang, aku bayarin dong kan? Enggak juga toh. Aku cuman bercerita, maaf aku punya hutang, aku bercerita punya hutang, bercerita saja untuk melepaskan keluh kesah. Bisa dengan terima monggo, tidak juga jangan dicaci maki ya, karena saya banyak membaca komentar-komentar yang kata-katanya kasar, toto sudah saya cek nggak ada. Jadi kadang otomatis dihapus sama mereka sendiri, ada yang memang dihapus oleh sistem, ada yang memang harus saya hapus karena ada kata-katanya yang kurang enak. Jadi macam-macam sekali. Ada yang sok-sok dukun, sok tahu, kemudian ada juga yang bahasanya membawa jenis kelamin atau alat kelamin bahkan disebutkan, kemarin saya baca, walaupun tiba-tiba terhapus oleh sistem ya. Kemudian ada yang bilang katanya Mas Tulus suka curhat, males nontonnya, terus banyak omong dan lain sebagainya. Jadi saya tidak memaksa jenengan untuk mencintai video saya atau menyukai video saya, tapi inilah konsep yang saya bentuk, inilah konsep yang saya buat. Jadi saya tidak mau memaksa jenengan menyukai saya tidak memaksa jenengan mensubscribe saya, tapi like jenengan berkenan monggo di subscribe. Kalau tidak pun jangan dipaksa diri jenengan penonton videonya ya. Tapi jangan mentang-mentang jenengan udah dislike nggak suka tapi jenengan tonton terus. Ada soalnya dulu aku benci banget sama jenengan Mas Tulus, aku tuh geting banget sama jenengan. Angger arep ngomong apa senengane kok tidak poin. Dulu waktu ada salam-salam itu beliau marah-marah. Kenapa sih ndak harus to the point aja pakai salam-salam misalnya. Nah, sekarang ndak ada salam-salam, katanya beliau sendiri yang ngomong, aku kangen nih Mas kalau nggak ada salam-salam. Macem-macem ya. Pokoknya semua yang ada di rumah orang baik di grup WhatsAppnya. Oh iya, ada yang nanya juga, Mas Tulus kalau gabung di grup rumah orang baik boleh atau tidak? Boleh banget, monggo kerso. Silahkan nanti biasakan ada nomor WhatsApp di bawah tuh boleh, ataupun klik kolom komentar, ataupun DM di @bigtulus_bp2 di Instagram. Aduh Mas Tulus minta maaf, kemarin sudah ngomong kalau mau dicek Instagram. Ternyata cuy, permintaan pesan yang masuk ke DM itu yang difilter itu banyak banget, Masya Allah. WhatsApp juga banyak banget ya. Nanti insya Allah hari ini saya usahakan untuk saya jawab semuanya ya. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Sudah 7 menit, ntar diocehin sama orang loh. Oh iya bener, daripada aku diocehin sama orang, daripada aku nanti dikata-katain di komentar, mendingan cepet dibahas saja. Oh iya, aku mau ngucapin cepat sembuh buat Mas Agung yang katanya terkena musibah ya, terserempet, kemudian orangnya yang nyerempet itu kabur. Mudah-mudahan yang nyerempet panjang umur ya Mas Agung. Mudah-mudahan yang nyerempet juga dapat rezeki yang melimpah, dan Mas Agung berlipat-lipat ganda dari yang orang itu dapatkan. Amin. Mas Agung cepat sembuh, cepat sehat lagi, dan semoga nanti akhir bulan pas bagi nasi bok bisa kesini ya Mas Agung ya. Sehat selalu buat Mas Agung. Semoga Allah melindungi kita semua ya. Amin. Terima kasih. Saya berdoa dulu untuk teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Siapapun kalian tanpa terkecuali saja, untuk yang lagi nonton video ini, semoga yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Untuk yang mungkin
yang lagi nonton video ini mungkin belum memiliki rezeki yang melimpah, semoga Allah limpahkan rezekinya ya Allah, amin. Untuk yang belum memiliki pekerjaan, semoga Allah limpahkan pekerjaan yang baik untuknya, amin. Untuk yang belum bertemu dengan jodohnya, siapapun ya Allah yang lagi nonton video ini, semoga lekas kau bertemukan dia dengan jodoh terbaiknya ya Allah, amin. Kemudian untuk kalian yang sudah bekerja, yang lagi nonton video ini, semoga Allah limpahkan rezeki yang melimpah, semoga Allah mudahkan jalur rezekinya, diberikan rezeki yang berkah dan juga barokah bisa digunakan untuk bersedekah. Dan juga untuk yang selalu bersedekah di jalur Big Tulus Official ya Allah, semoga kau tukar rezeki yang lebih melimpah, semoga kau tukar mereka dengan kesehatan selalu dan juga dengan sesuatu, dengan pekerjaan, diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya, amin amin ya rabbal alamin. Ada yang komentar, ada yang ini aku kesel ngeladeninya ya. Saya itu sudah sangat capek ketika meladeni komentar-komentar jenengan ya. Bu Elis yang punya Lenteng Agung ya, Bu Elis apa namanya? Elis Warteg yang punya Lenteng Agung, sehat selalu Bunda bersama Bapak. Maaf ya WhatsAppnya belum saya balas, saya tahan sebentar karena WhatsApp yang lain juga masih banyak yang mengantri. Jadi saya sesuaikan dengan waktunya saja, karena besok 12.13 Mas Tulus baru kerja. Terus Senin itu Mas Tulus bukannya hari libur, tapi Mas Tulus harus ada kegiatan di hari Senin. Jadi aduh, lumayan padat lah. Biasanya kan Sabtu Minggu nyanyi, Seninnya istirahat. Ini enggak, Sabtu Minggu Senin masih kerja. Jadi baru hari Selasa istirahat. Itu pun malamnya saya ada acara lagi soalnya ya. Saya sapa dulu untuk Bunda Misteri. Siapa ini Bunda Misteri? Nama akunnya kok mengerikan ya Bunda. Semoga ndak semisteri orangnya. Wongnya cuantik fotonya ya. Kemudian ada Mas Sunario ataupun Mbak Muyah di sana. Oh ini nih pertanyaan bagus ya. Saya masih bingung Mas Tulus, apakah bangsa jin dari dulu itu sampai sekarang cuma seperti itu sistemnya, kerajaannya nggak mengalami masa modern, masih kuno aja? Kenapa nggak kayak manusia zaman dulu sekarang beda dari zaman? Itulah sebetulnya Mbak. Sebenarnya modernisasi ini bisa dibilang bagus, bisa dibilang merusak juga. Karena itulah kenapa mereka bisa konsekuen dengan posisinya. Ya sebetulnya sih bukan berarti mereka tidak mengikuti modernisasi, tapi mereka tahu, tapi mereka tetap memilih dengan jalur yang lama. Seperti itu ya. Ada Mang Udin, ada Mas Surip di sana, katanya saya suka vlognya Anda Mas Tulus, terima kasih. Ada Mas Pal juga di sana, Mas Setio Wahyudi. Terus ada Setia Wahyudi apa nih? Masya Allah, ternyata kerajaan gaib Nusantara ada dan saling bersinergi. Banyak juga pondok pesantren gaib di Nusantara. Betul, pondok pesantren juga banyak ya. Apakah kerajaan gaib kota negara dulu setuju ibu kota negara dipindahkan ke Borneo? Nah, kita jawab kapan-kapan ya. Kebetulan kita hari ini nggak bahas itu. Kemudian Mbak Anita Puspa di sana juga ada Mbak Dewi Setiawati, kemudian keluarga Kahuripan juga terima kasih. Ada Mbak Silvi Ayu, terima kasih juga untuk Mas Doni Don, setuju Mas Tulus bahas ibu kota baru. Siap. Kalau harta masa lalu wis ojo ngayal lain. Boleh juga tapi dibahas ya, banyak yang menanti ya. Mbak Erlianti yang punya Tenggarong Kalimantan Timur Kurtain Kertanegara, terima kasih. Ada Mas Arya Indra Tanaya, kemudian ada Mbah An Bagaskoro, ada Mbak Heni Winarti juga di sana, ada Mbak Ibnu Batuta, Mbak Ika, ada Mbak Nisma Monika. Kemudian ada Mang Udin juga, Mas Indra Hermawan. Apa ini? Muncul mulu di beranda, ya wes lah nyimak aja Big Papa, asik. Big Papa. Ada Mas Wahyu Arif Nugroho ya. Kemudian ada Mas Mega ya. Ada Mas Prasetyo. Kemudian ada Anunnaki Atlantis ya. Terima kasih banyak. Aku lari ke topik ya, sudah lewat ya teman-teman. Gak bisa sapa-sapa semuanya ya. Sedikit aja, itu pun dari YouTube Studio aku bacanya. Ada sebuah pertanyaan sih begini Mas Tulus, sebenarnya letak alam gaib itu di mana? Sebenarnya letak dimensi gaib itu tuh di mana sih Mas Tulus? Kalian mau tahu nggak di mana? Kalau letaknya itu sebetulnya kita nggak bisa membahas itu, karena sebenarnya jarak antara kita dan alam gaib itu cuma tipis banget. Sebetulnya kita tuh sangat berdampingan. Hanya saja Allah menciptakan dua alam kan ya, alam nyata dan juga alam gaib. Tetapi yang bisa kita deteksi adalah ada pertanyaan yang masuk, di mana sih sebenarnya alam gaib itu?
Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana cara masuk ke alam gaib? Apakah ada portal, ada pintunya? Dan pintu-pintu ini yang biasa mereka gunakan untuk memasuki alam gaib. Apakah bisa kita begitu aja masuk ke alam gaib? Ada manusia yang bisa melakukan itu dengan sesuatu yang Allah izinkan. Ada yang harus membaca, ada katanya ada pakai ilmu segala macam. Aku juga nggak tahu, aku soalnya aku nggak ngerti, soalnya aku nggak berilmu kayak gitu soalnya. Jadi ketika kita berbicara soal alam gaib itu di mana? Sebetulnya kita duduk ini di alam nyata. Di sisi lain tempat kita duduk ini juga ada alam gaibnya. Jadi sebetulnya kalau jenengan tanya di mana alam gaib, ini alam nyata, ini alam gaib. Jaraknya cuma segini doang, sejengkal. Nih, nggak nyampe ya cuy, sebenarnya nggak nyampe. Jadi sorry, saya klarifikasi sekali lagi. Yang saya sampaikan itu selalu dari apa yang saya lihat ya. Jadi bukan karena saya terawang, bukan karena saya melihat YouTube lain, atau bukan karena guru saya jujur nggak punya guru. Jadi guru-guru soal ilmu spiritual. Kalau guru yang saya panut sampai saat ini, saya juga sangat mencintai Ustadz Danu, itu saja. Karena beliau yang banyak membimbing saya untuk begini. Jadi dalam hal ini saya kalau dikatakan punya guru spiritual, saya tidak punya guru-guru seperti itu. Jadi kalau ini yang saya katakan, ini adalah yang saya lihat. Kalau menurut saya, anggaplah ya, pertanyaan jenengan adalah, Mas Tulus, alam gaib itu sebenarnya di mana tempatnya? Alam gaib itu di samping kita, di dekat kita, di sekeliling kita, di seputar kita. Lalu jaraknya berapa jauh dari kita? Menurut saya pribadi, kita ambil garis tengahnya adalah jaraknya kurang lebih 1 kilo dari tubuh kita. Tapi sedekat-dekatnya alam gaib lebih dekat ke kematian. Kematian itu paling dekat dengan kita. Jadi alam gaib itu ada di sekitar kita, di lingkungan kita, di dekat kita, dan mungkin jaraknya bisa kurang dari 1 jengkal. Kalau menurut saya sih gitu ya, saking dekatnya gitu loh. Kita ambil garis besarnya adalah 1 jengkal. Lalu apakah orang bisa sembarangan masuk alam gaib? Tidak bisa sembarangan. Gak bisa sembarangan orang bisa. Ada yang sengaja diizinkan sama Allah, ada yang sengaja diberikan kelebihan sama Allah, ada yang menyengajakan dirinya bisa masuk ke alam gaib. Jadi membuka tabir sesuatu. Lalu pintu gaib itu apakah bisa dibuka di mana saja? Semuanya bisa. Di dalam rumahku pun kalau memang jenengan bisa membuka alam gaib, jenengan bisa masuk kok. Bisa terbuka lebar. Karena sebenarnya dimensi kita dan mereka itu berbeda. Cuma mereka itu adalah di alam bawah sadar kita, atau di alam halusnya, sehingga kita dinyatanya. Kenapa anak-anak indigo bisa menyaksikan berkeliarannya mereka? Karena sebetulnya mereka tuh berlari-lari di alamnya mereka sendiri, bukan di alam nyata. Cuman karena memang kita tuh berdampingan, ya alam kita nih alamnya mereka. Cuman sayangnya adalah mereka tidak memiliki hak untuk hak alam nyata kita. Gitu loh intinya ya. Makanya banyak bangsa jin yang mengaku-ngaku, dari dulu kencing di tempatku makanya tak bikin sakit, kencing di tempatku makanya tak bikin. Maaf, ada orang dulu yang katanya kalau kencing di tempat umum, maaf teman-teman, bijinya besar dan lain sebagainya, terus sakit dan lain sebagainya. Jadi katanya dia kencing di pohon dan lain sebagainya. Sehingga kalau di tempat-tempat yang seperti itu, sedangkan tidak memiliki hak apapun, mereka tetap bisa memiliki hak karena tempat itu sudah ditempati. Berbeda dengan rumah. Makanya kalau saya pribadi begini teman-teman, ketika ada rumah angker dan rumah itu ditempati sama orang, buat saya jadi itu nggak punya hak gitu loh ketika mereka mengganggu orang di alam nyata, karena diganggu di alam nyata. Alam mereka kan berbeda. Kita tuh tidak bisa bersinergi dengan mereka. Secara alam nyata dan halus tuh nggak bisa bersinergi, nggak bisa jadi satu, nggak bisa. Allah sudah memisahkan dengan jalurnya masing-masing. Jadi Allah menciptakan ada tujuannya, kemudian Allah ciptakan alam nyata juga ada tujuan. Jadi ketika jenengan punya rumah sudah jenengan beli, haknya jenengan, tiba-tiba itu angker banyak setan, ora usah wedi karo setan. Yang berhak tinggal di situ tuh jenengan. Alam ini punya Allah dan jenengan sudah mendapatkan apa yang Allah punya dengan membeli, dengan hasil kerja keras. Itu punya jenengan, haknya jenengan. Jadi ketika ada rumah yang katanya ini bekas kuburan dulu tempat tinggal saya, gak iso, kan sudah dibeli, sudah jadi hak kita. Nah, kelebihan kita sebagai manusia itu di situ. Kita adalah makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan, makhluk paling sempurna yang Allah ciptakan di antara makhluk-makhluk yang lain. Sayangnya adalah kelicikan yang ada di kepala kita ini tidak semuanya sama dengan kelicikan bangsa jin. Makanya ada manusia licik, ada manusia dengki, ada manusia iri, manusia yang mikir jelek sama orang terus. Itu berarti sifatnya setan. Ya itulah setan yang sebenarnya. Jadi ketika kita berpikir
rumahku angker, ada setan, aku nggak berani tidur di sana, aku takut. Terus kamu yang takut sama setan itu bodoh buat saya. Aku malah senang tinggal di tempat angker. Aku berkali-kali kerja di radio yang tempat tinggalnya atau studio radionya itu angker, dan kadang-kadang anak buahnya nggak ada yang berani tinggal di situ. Kalau aku malah seneng kalau Mas Tulus itu tinggal di tempat angker, itu hawanya adem. Kayak kamar yang Mas Tulus tinggali ini itu jarang banget orang mau tinggal di rumah ini. Di kamar ini jarang banget. Yang paling lama Mas Tulus sudah hampir 3 tahun di sini. Dan orang heran, kok Tulus itu kadang nggak ada di rumah, rumahnya rame, ada yang ngobrol segala macam. Jadi ya kalau buat saya gini, ya itu dimensi lu gitu loh, itu dunia lu. Yang terpenting adalah ketika gue mau ngelakuin sesuatu di rumah gue, ya hak gue, kan gue yang bayar, kan gue yang tinggal. Secara nyata gue yang memiliki hak atas tempat ini. Ketika di tempat ini ternyata ada sisi lain dan itu alam lu, ya itu masa bodoh. Makanya kan kadang-kadang saya bisa menyaksikan mereka masih dari di sini, kemudian mereka di sini, dan kelebihan mereka adalah mereka tuh bisa mengadaptasi dengan gampang alam nyata, sehingga mereka bisa datang ke alam nyata dengan sebegitu mudahnya, lalu datang ke kita untuk melihat mereka tuh susah, hanya orang-orang tertentu, ya. Itu penjelasan seputar alam gaib. Lalu di mana sih sebenarnya titik-titik portal-portal yang biasanya ada tempat seperti itu yang bisa untuk diakses secara mudah. Jadi begini teman-teman, mengakses alam gaib itu berbagai macam cara bisa dilakukan, dengan mungkin lelaku, dengan puasa, dengan memfokuskan diri. Ada yang tanpa lelaku toto bisa juga. Ada yang Allah berikan kelebihan macam-macam. Tapi sekali lagi, kalau tidak sesuai dengan portalnya susah, ya. Kecuali di pohon misalnya ada portal. Nah, ini tanda-tanda tempat-tempat yang mungkin saja ada portal gaibnya. Perlu kalian pahami. Sesuatu yang paling sangat signifikan mereka bisa jadikan tempat portal gaib atau pintu gaib itu adalah tempat yang memang indah tetapi adem, tetapi mengundang bahaya. Ngerti nggak maksudnya Mas Tulus? Jadi tempat yang sangat indah, tempat yang sangat bagus, tempat yang diidam-idamkan orang, bisa menenangkan diri tapi berbahaya. Contohnya misalnya di tebing, atau di pinggir jurang, atau di pinggir laut yang kayaknya itu indah banget, menenangkan. Jadi suasananya itu berbeda dengan tempat yang biasa kita kunjungi. Hawanya berbeda. Akan tetapi tidak semua yang Mas Tulus katakan tadi, semua portal-portal gaib ada di tempat seperti itu. Mentang-mentang nanti ke Pantai Pangandaran, kata Mas Tulus, di pantai kan ada portal. Sebelah mana portalnya? Ya kan nggak mungkin juga seperti itu. Jadi tempat-tempat yang kemungkinan bisa mereka jadikan portal adalah tempat-tempat yang memang betul, teman-teman, tempat yang memang itu indah banget, tempat yang Allah ciptakan sebagai sebuah keindahan, adem tapi menyeramkan dalam segi berbahaya. Intinya seperti itu. Ya kui mau kayak gunung misalnya, kan tempatnya sebetulnya ketika kita bisa gunakan dijadikan tempat untuk beristirahat, menenangkan diri, menikmati alam, itu kita akan tenang. Tetapi di titik yang lain akan ada sebuah bahaya, di mana namanya kita tinggal di gunung, ada jurang dan lain sebagainya. Jadi gunung itu bisa jadi adalah portal terbaik buat kalian yang mau masuk dunia lain. Kemudian tempat-tempat angker yang biasanya ada pohon yang besar berjejer dua gitu, berjejer dua tempat. Sebenarnya tidak selalu menjadi contoh adalah dua pohon, tetapi satu pohon pun bisa juga dijadikan media sebagai mereka untuk pintu gerbang. Jadi mereka sering banget keluar masuk melalui jalur itu, karena ada bangsa jin yang tidak bisa keluar sembarangan. Ada bangsa jin yang memang hanya bisa keluar melalui pintu tadi, ada pintu gerbangnya sendiri. Tetapi yang memang mereka memiliki kemampuan khusus, yang sudah belajar, yang sudah sekolah, ya dalam arti di sana sekolah, belajar, lelaku. Emang kalian pikir bangsa jin dogrok tok? Kayak ibarat kita mau bisa baca, kita sekolah gitu loh, istilahnya begitu. Jadi mereka tuh bisa menghilang, mereka bisa membo itu merubah diri atau menyerupai manusia, mereka bisa ganggu kita, mereka bisa menampakkan diri ke kita. Itu ada sekolahnya dan ada pembelajarannya, ada lelakunya. Bukan berarti cuman tiba-tiba nongolin depan Mas Tulus pocong ya, bukan seperti itu. Jadi macam-macam sekali. Ada yang memang diizinkan sama Allah untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa membantu dia juga ada. Jadi macam-macam sekali. Hal-hal ini yang bisa membuat kita sedikit tersesat ketika kita mengalami kita diseret sama alam gaib. Karena ketika kita masuk, rumahku kecil, tapi ketika kita masuk alam gaibnya ternyata rumahku ini istana misalnya. Jadi bisa macam-macam. Kayak di tempat tinggalnya si Murni itu kan cuma gedung kosong,
gang tempat Mas Tulus tinggal itu rumah kosong, dan itu ketika kita perhatikan cuma rumah kosong biasa aja. Tapi ketika kita sudah memasuki alam gaibnya atau kita sudah menembus versi gaibnya, ternyata perkampungan Betawi, perkampungan rumah. Jadi macam-macam begitu ya. Hal-hal yang kita sebutkan sebagai alam gaib itu di mana? Alam gaib itu di mana? Mungkin bisa menambah wawasan buat kita bahwa alam gaib itu sebetulnya berdampingan dengan kita. Lalu portal gaib yang terakhir yang mudah sekali itu kita temukan. Portal gaib yang mudah sekali kita temukan adalah portal gaib yang memang bisa kita akses dengan kemampuan kita. Jadi bagi orang yang memiliki ilmu itu biasanya mereka tuh ada arah tertentu yang memang begini teman-teman. Misalnya portal gaibnya itu adanya di Gunung Kidul, anggaplah di Gunung Sindur Bogor. Nah, dari tempat tinggal saya ini kan madep ke Gunung Sindurnya kemana arahnya? Misalnya menghadapnya ke kanan, ya kita fokuskan ke kanan, kita fokus ke Gunung Sindur. Jadi portal gaib itu yang akan mendekat ke kita. Portal gaibnya itu akan tiba-tiba bisa di hadapan kita dengan kemampuan khusus yang sudah kalian pelajari tadi. Nah, ini portal yang paling gampang. Itulah kenapa banyak praktisi spiritual yang bisa menarik khoda, menarik jin, dimasukkan begitu aja dari gunung A, gunung B, mereka bisa diinterogasi. Dari korban Sriwijaya lah, dari korban kapal A, korban B, ditarik, dimasukkan, itu dari mana arahnya mereka. Jadi mereka selalu memfokuskan diri. Jadi bukan kita menuju ke titik, tapi titik yang kita fokuskan tadi bisa mendekati kita, kemudian kita bisa mengakses alam gaib melalui portal yang kita tuju tadi. Jadi bermacam-macam sekali saudaraku. Dan ini nih bukan alam gaib, ini bukan alam yang cuman di sini muter-muter, enggak. Alam gaib ini alam khayalan, alam tipuan. Jadi ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita, betul-betul kita bisa tenggelam. Dan ketika ada bahasa, betulkah Mas Tulus ketika waktu di alam gaib dengan alam kita itu berbeda? Betul sekali, sangat berbeda. Jadi kita bisa 2-3 hari di sana, tapi ternyata di dunia nyata bisa 1 minggu atau 1 bulan. Jadi itu karena di sana itu kita dibuat tertipu, alam tipuan. Jadi kalau jenengan, pertanyaan besarnya kan hanya di mana sih alam gaib itu? Pertanyaan besar yang ditanyakan tadi, pertanyaannya adalah di mana alam gaib itu? Ada di dekat kita, di samping kita, di lingkungan kita. Nah, portalnya inilah yang bisa kita tembus, yang harus kita cari tahu. Jadi mungkin tempat-tempat angker, ada gua dan lain sebagainya. Itu kenapa mereka ada di masa lalu? Itu bisa dijadikan. Jadi kalau bisa portal gaib ini sengaja mereka sembunyikan supaya bisa jadi tempat mereka untuk keluar masuk ke alam nyata. Jadi portal gaib ini juga ada yang beberapa yang disembunyikan, khususnya portal-portal gaib yang menuju ke bank gaib, ke tempat-tempat penyimpanan harta, benda pusaka dan sebagainya. Wah, di alam gaib itu banyak cuy. Tidak seperti yang kita lihat ya, kayak Jakarta Selatan, Timur, Barat, udah gitu toh. Ini lebar banget, melebihi dunia lebarnya. Alam gaib itu melebihi lebarnya, ibarat kata lebarnya planet bumi. Istilahnya seperti itu. Karena mereka tanpa batas, mereka bisa diciptakan dengan sekali ketuk, mereka bisa diciptakan secara hayalan. Jadi alam bawah sadar. Jadi yang namanya kita nggak sadar, namanya alam hayalan, bisa jadi apa aja, bisa jadi kapan saja dan juga di mana saja. Jadi bisa jadi hari ini ternyata tempat kita di istana, ternyata besoknya ini tempat kita tuh bukan istana, pasar dan sebagainya. Jadi mereka tuh bisa menggeser itu dengan mudah. Hati-hati dengan alam gaib, karena meskipun alam ini ada, kalau dikatakan ada Mas Tulus alam gaib, jawaban saya ada. Di mana tempatnya? Di sekitar kita. Bagaimana cara masuknya? Tidak bisa saya ceritakan di sini. Ada beberapa orang bisa mengakses itu. Ada yang Allah izinkan, ada yang memang mereka bisa mempelajari itu. Kemudian yang paling mudah adalah yang terakhir, portalnya itu tadi tanda-tandanya sudah Mas Tulus sebutkan. Yang terakhir ini adalah orang yang bisa memfokuskan diri ke satu titik, kemudian titik itu yang dekat sama kita, bukan kita yang jalan ke sana. Hebatnya di situ. Jadi kita di rumah aja bersila dengan laku, dengan berdoa mensucikan diri kita, berupaya mendekatkan diri kepada Allah, meminta izin sama Allah untuk didekatkan portal gaibnya tadi. Entah kerajaan apa, bisa semuanya. Tapi sekali lagi, berkat kemampuan kita, berkat kebantuan Allah, dan juga berkat bantuan khodam. Jadi biasanya ada yang membantu. Sekali lagi, orang bisa melihat bangsa jin, sudah dipastikan ada jin yang membantu dia melihat bangsa jin. Jadi kalau misalnya ada orang istilahnya itu ngaku nabi, ngaku diberikan kelebihan ini, kelebihan itu, aku nggak sama sekali nggak percaya.
ya. Jadi sekali lagi ya, waspada dengan apa yang sudah kita tahu. Semoga yang apa yang Mas Tulus sampaikan ini bisa jadi bahan wacana buat kita, bahwa sekali lagi dimanapun tempatnya, mau alam gaib kayak mau ada jinnya, genderuwo segala macam, jangan pernah tunduk sama genderuwo. Mereka itu negatif, kita positif. Mereka akan kalah dengan kita ketika kita maju, mereka akan mengecil ketika kita membesar, mereka membesar ketika kita mengecil. Jadi sama seperti itu. Kamu memakan, kalau nggak kamu makan, kamu akan dimakan. Jadi lebih baik kamu makan aja, ya. Jangan pernah takut dengan apapun, karena sekali lagi alam gaib berdampingan dengan kita, tapi alam nyata ini haknya hak kita. Allah menciptakan ini buat kita. Jadi jangan pernah mau tertindas dengan mereka, gitu ya teman-temanku, saudara-saudaraku. Semoga menambah wawasan buat kita hari ini. Sudah waktunya Mas Tulus break dulu. Terima kasih banyak saudaraku yang sudah berpartisipasi, orang-orang baik yang sudah berpartisipasi di sini. Terima kasih banyak sudah memberikan pertanyaan, kemudian sudah menunggu video-video terbaru dari Mas Tulus. Insya Allah ketemu sama Mas Tulus dalam kesempatan ya. Dan ditunggu juga untuk yang punya pertanyaan seputar dunia gaib lah, apalah itu, boleh banget ya. Bisa klik di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_pp2 di Instagramnya Mas Tulus. Mas Tulus pamit dulu, terima kasih banyak. Salam sehat selalu, salam rahayu, rahayu, rahayu. Semoga tetap jadi wong Jawa sing ora ilang jawane ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik.